Saya mau menyapa dulu Bapak narasumber kita ya, dosen saya Pak Edwin. Shalom Pak, apa kabar? Baik. Puji Tuhan ya. Baik teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita hari ini berkumpul di Zoom Sema Adonai ya, dan kita live di beberapa channel. Kita meneruskan pelajaran dari pelajaran beberapa minggu yang lalu, Tuhan Gembala yang baik. Ini adalah part yang keduanya ya. Baik Bapak Ibu semua, saya percaya Bapak Ibu mau belajar ya. Materi pelajaran yang akan dibawakan oleh Bapak Edwin itu adalah materi-materi pelajaran yang diajarkan di STT. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin temanya Anda berkata, wah ini kok sering didengar, tapi versinya beda. Makanya waktu di beberapa minggu yang lalu, ini pelajarannya padat ya, sangat dalam gitu. Karena kita mempelajarinya secara detail. Nah, belajar dengan khotbah itu kan berbeda ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita belajar bareng-bareng ya. Jadi kita bisa belajar bersama-sama. Dan sebelum kita memulai acara ini, saya meminta kepada Sister Aling untuk memimpin di dalam doa pembukaan. Dipersilakan, Sis. Baik, terima kasih Bu Yeni. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur. Sekali lagi kami diberi kesempatan untuk bisa berkumpul malam ini dan belajar kembali kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih juga ya Bapak, untuk bisa kami sudah kali bagi kami semua. Ya Bapak, kiranya ada penyertaan dalam kelas ini, ada pimpinan-Mu dan awal hingga akhir dalam pembelajaran kelas kami. Dan berkatilah untuk kami ya Bapak, sehingga bisa lancar dalam pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir. Dan berkatilah juga Ibu Heni yang menjadi moderator dari kelas ini dan juga para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga semua bisa dapat melakukan pekerjaan pelayanan kami ini dengan baik dari awal hingga akhir. Dan berkatilah juga Pak Edwin yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kira-kira Pak Allah urati setiap perkataan dari Tuhan, sehingga Pak Edwin bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Dan berikanlah kami hikmat daripada-Mu, sehingga setiap perkataan firman yang diberikan oleh Pak Edwin kepada kami dapat kami terima dalam hati dan pikiran kami dengan benar, dengan baik, hingga menjadi rema di dalam diri kami dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, memberitakannya kepada orang lain dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya Bapak, terima kasih dan puji syukur. Nah, untuk kesempatan ini, biarlah kiranya waktu ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan antara Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Sis Aling dan telah memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita perkenalkan pembicara kita yaitu Bapak Edwin Dilalahi, dan berikut adalah buku singkat dari beliau. Nama lengkap Dr. Edwin Goklas Dilalahi, lebih sering dikenal dengan Edwin Tihalohu. Lahir di Sidakalang, Sumatera Utara pada tahun 1969. Beliau menikah dengan N. Nafikulu, tinggal di Bekasi, ibu besar di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ketika memasuki usia remaja, beliau nyaris kehilangan arah dan tujuan hidup. Beliau kecewa melihat pelayanan gereja dan lingkungan hidup tenggelam dalam pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan dengan cara yang luar biasa menarik beliau menjadi pelayan. Pada tahun 2000, beliau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Lalu memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi di sebuah STT di Jakarta. Riwayat pendidikan. Pada tahun 2005, beliau menyelesaikan studi S1 Teologi di STT Sun Subus Jakarta. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan studi S2 Teologi di STT Jakarta.
Pada tahun 2018, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Teologi di STT Berita Hidup Surakarta. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pengalaman pelayan. Saat ini, beliau menjadi kapolri dan dosen di STT Ilkemene Jakarta. Beliau menggembalakan di SKI Epata di Harjamukti Depok. Beliau pernah berkesempatan melayani di Radio Suara Katulistiwa pada tahun 2007 hingga tahun 2019. Beliau juga mengelola channel YouTube dengan nama program Inten Renungan 3 Bersama dengan beberapa teman, beliau melahirkan BBCO. Kemudian beliau resign sejak Desember tahun 2022. Beliau juga menulis beberapa buku rohani, di antaranya buku tentang keluarga, kepemimpinan gembala, pengantar perjanjian baru, buku bibliologi, bahasa. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Terima kasih untuk Bro Agus yang telah menampilkan profil. Wah, rentetan education dari Bapak Edwin udah sekumpulan, sudah sebasket ya Pak, sudah sekumpulan dikasih di keranjang udah penuh itu Pak. Saya dengar kan dari Bapak mau mengambil sekolah lagi itu, nggak kebanyakan Pak. Iya, ilmu Bapak udah tinggi banget ini Pak, masih mau kuliah lagi kan, udah bilang ke kita murid-murid saya mau kuliah lagi gitu, makanya tadi dari profilnya kan udah banyak sekali titelnya gitu loh. Baik Pak, kita mempersilakan kepada Bapak untuk memaparkan pelajaran. Ya, salam, selamat bertemu kembali teman-teman. Sebelumnya kita mengucap syukur ya untuk peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang ke-78 ulang tahun kemerdekaan kita ya. Kiranya bangsa ini tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Nah, saya ingin mengulang tujuan dari judul kita atau tema kita ya. Tuhan Gembala yang baik. Nah, minggu lalu baru 4 ini saya kemukakan ya. Baru saya pikir-pikir ternyata ada yang paling penting itu ini ya, nomor 5. Tujuan dari pelajaran kita ini adalah kita semakin mengenal Allah dalam dimensi yang lebih lengkap atau utuh. Nah, dalam hal ini Allah mengenalkan dirinya sebagai gembala. Nah, mari kita perdalam. Kemarin secara teoritis atau secara keilmuan kita sudah belajar ini ya, simbol-simbol. Simbol itu merupakan persetujuan bersama sebagai suatu yang memberikan sifat alamiah atau mewakili untuk mengingatkan kembali dengan memiliki kualitas yang sama. Bagaimana gembala yang baik di alam nyata, Tuhan mengambil proporsi seperti itu sebagai gembala. Bahkan lebih lagi. Nah, Allah mengambil simbol itu kepada dirinya dan dia mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Nah, minggu lalu kita sudah sampai di sini. Nah, sekarang kita akan memperdalam materi ini dengan melihat di Perjanjian Lama, pelayanan penggembalaan menurut Perjanjian Lama ya. Nah, di dalam PL sebutan gembala pertama kali dipakai oleh Habel. Nah, kehidupan gembala yang pertama ini ditandai oleh iman. Demikian kata Ibrani 11 ayat 4. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 4. Boleh silakan salah satu orang membaca. Boleh. Nanti saya minta tolong Sis Aling untuk mempersiapkan diri ya. Saya akan cari dulu ayatnya. Nanti setelah ini Sis Aling yang bantuin. Wah, ini Alkitab saya kemana nih?
Ayatnya di mana, Pak? Ibrani 11 ayat 4. Oke, baik Pak, saya cari ya Pak ya. Ibrani 11 ayat keempat. Berbunyi demikian. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, jadi gembala yang profesi yang pertama kali disebutkan sebagai gembala itu adalah Habel, dan dia dikatakan adalah orang yang beriman. Nah, jadi bisa kita melihat gembala itu kaitannya dengan orang yang beriman. Lalu kemudian Abraham yang menjadi bapak semua orang beriman juga seorang gembala. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat ini ya. Kemudian cucunya yaitu Yakub, termasuk nanti Ishak ya. Tapi yang paling fenomenal adalah kisah Yakub. Bagaimana dia selama 14 tahun menjadi seorang gembala yang tak dibayar. Bukan dibayar ya, tak dibayar sama sekali oleh mertuanya. Dia dieksplor sama mertuanya dalam tanda petik seperti diperbudak ya, demi cintanya kepada Rahel. Nah, Yakub seorang gembala, dan selama di rumah pamannya Laban, ia menggembalakan dengan gigih, ulet, dan handal. Dia tidak pernah ngomel, tidak pernah marah, sekalipun dia tidak pernah dibayar oleh mertuanya. Bahkan mertuanya berkali-kali mengganti-ganti upahnya suka-suka mertuanya. Mari kita lanjutkan. Musa juga seorang gembala. Nah, selama 40 tahun ia berada di antara kawan ternaknya di padang penggembalaan. Ia bergaul dengan domba-dombanya, menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Sampai kemudian Tuhan memanggilnya dari padang penggembalaan untuk melaksanakan sebuah tugas yang sangat besar, yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Nanti Bapak Ibu bisa Keluaran pasal 5 sampai pasal 14. Musa seorang nabi yang paling besar ya dalam perjanjian lama. Lalu kemudian Daud sebagai seorang raja yang paling besar juga. Jadi memang di sini dipilih ya, ada Habil yang beriman, ada Abraham bapak iman kita yang dilanjutkan oleh Yakub, kemudian Musa yang meletakkan dasar-dasar Taurat, lalu kemudian dilanjutkan oleh Daud. Daud seorang gembala. Jadi Tuhan memilih para gembala, saudara-saudaraku ya. Dan melalui mereka lah Tuhan menyatakan dirinya, aspek-aspek pemeliharaannya, aspek kasihnya yang mendalam pada umatnya. Ketika sebelum dilantik menjadi raja dan berkedudukan di istana, kita sama-sama bisa membaca dalam 1 Samuel itu ya, kisah si Daud yang masih muda. Dia berani mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Jadi saudara-saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memilih para pemimpin dari padang penggembalaan untuk menggembalakan, dan mereka merepresentasikan sifat-sifat Allah sebagai seorang pemimpin. Ketika menjadi gembala, mereka menunjukkan sikap seorang pekerja yang bertanggung jawab, sekalipun tidak ada yang mengawasinya ya. Ini penting bagi kita ya. Mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan pada manusia, tetapi mereka mempertanggungjawabkan pekerjaannya pada Tuhan. Itulah gembala. Itulah seorang gembala. Dan tentu saudara-saudaraku, kualitas ini sudah, ya kita harus jujur ya, sudah sangat sedikit dimiliki oleh gembala-gembala gereja hari ini. Tanpa bermaksud mengadili atau menghakimi.
Saya juga sedang mengkoreksi diri saya ketika saya menyampaikan ini, Bapak Ibu. Apakah saya masuk kualitas ini atau belum? Nah, saya pun belajar sama-sama. Mereka, para gembala itu dapat saja meninggalkan domba-dombanya ketika singa atau serigala atau beruang datang. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka mempersiapkan dirinya dengan senjata dan rela bertaruh nyawa demi keselamatan domba-dombanya dari setiap ancaman binatang buas. Jadi tujuan hidup mereka hanyalah untuk domba-dombanya. Nah, sedemikian hebat saudaraku seorang gembala. Dan nanti kita lihat di perjanjian baru Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Di sini saudaraku, saya mau mengajak kita seperti tujuan pelajaran yang nomor 5. Jangan pernah ragukan Allah, saudara. Dia adalah gembala kita yang baik. Kalau teman-teman, Bapak Ibu agak menyaksikan hari-hari ini ada pergumulan banyak, jangan takut. Mari, kiranya pelajaran ini membangkitkan iman kita kembali. Dia menuntun kita, dia menjaga kita, dia mengawasi kita. Dikatakan di sini, tujuan hidup seorang gembala hanyalah untuk kehidupan domba-dombanya ya. Nah, di dalam perjanjian lama, gambaran hubungan gembala dan domba dipakai untuk melukiskan dua hal, yaitu hubungan antara Elohim Yahweh dan bangsa Israel. Yang kedua, secara politis, hubungan antara raja dengan rakyatnya. Dan raja-raja yang benar, raja-raja yang baik, raja-raja yang lurus, raja-raja yang takut akan Tuhan, mereka pasti menggembalakan rakyatnya dengan baik. Tahun 2024, kita berdoa sama Tuhan, akan ada pemilu di Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan seorang pemimpin yang berjiwa gembala, saudaraku. Yang memberikan keadilan, menegakkan kemakmuran rakyatnya. Kita berdoa sama-sama, saudaraku, ya, supaya kita sungguh-sungguh minta supaya Indonesia dilawat, dijaga Tuhan. Supaya tidak ada lagi gereja-gereja yang ditutup. Kita punya hak untuk berdoa kepada Allah. Kita ini anak-anak Bapa dan Allah Bapa kita adalah gembala kita. Nah, kata lain untuk gembala dalam teks PL dalam Ibrani yaitu syamar. Kemarin kita 2 minggu lalu kita sudah melihat ini ra'ah, ya, yaitu memberi makan. Dan hari ini kita bertemu dengan istilah syamar. Artinya memelihara atau menjaga. Kita lihat baik kata syamar maupun kata ra'ah itu adalah bentuk tanggung jawab atau bentuk kedekatan si gembala dengan si dombanya. Ada hubungan, bukan sekedar bukan sekedar hubungan biasa-biasa saja, tetapi mendalam, sangat mendalam. Memang begitulah adanya. Nah, di layar pertama tadi saya sudah tunjukkan bahwa simbol-simbol itu ya untuk menunjukkan fakta yang ada di lapangan, fakta yang ada dalam realitas dengan kiasan gitu ya. Ada kesamaannya. Walaupun tadi gembala ini menjadi kiasan, tapi hakikat gembala dalam realitas jika ditarik ke belakang akan menunjukkan kualitasnya tadi itu sebagai Allah sebagai seorang gembala. Ada hubungannya. Dia memberi kita makan, dia memelihara, dia menjaga kita, dia merawat kita. Itulah karakter seorang gembala. Maka jangan pernah lari, saudaraku, dari penggembalaan Tuhan. Jangan jadi domba yang berbulu serigala. Sebagai domba,
Kita harus melekat kepada Allah. Kita harus jangan jauh-jauh dari Allah supaya kita terlindungi dengan aman. Pun kalau kita lari, tersesat, dicarinya kok gitu ya. Tapi jangan gara-gara, aku dicari Allah. Lalu kita suka-suka. Kita menjadi kambing itu namanya ya. Kita mau mengubah diri hakikat kedombaan kita menjadi kambing. Yang lebih parah itu kita mau menjadi serigala. Nah, bangsa Israel secara teokratis artinya secara pemerintahan Allah digembalakan, dipimpin, dipelihara, diberi petunjuk oleh Allah langsung. Mari saudaraku, kita sadari hakikat kita sebagai domba-domba Allah. Yang kita mempunyai seorang gembala yang tidak tertidur baik siang maupun malam, gitu ya. Mari kita lanjutkan dulu. Nah, mari kita lihat gambaran gembala di zaman Israel kuno. Zaman Israel kuno, gembala tinggal bersama-sama dengan kawanan ternaknya. Baik siang maupun malam, saudaraku. Seorang gembala membimbing kawanan dombanya ke padang rumput hijau dan ke sumber-sumber air untuk memberi minum. Kita pernah membaca ya, ketika Yakub lari ke padang Aram, lalu ketemu dengan anaknya Laban itu, Rahel dan Lea. Mereka memberi minum ya. Lea dan Rahel menimba air untuk memberi minum domba-dombanya sampai puas. Nah, apabila malam tiba, sang gembala menjaga mengawasi domba-dombanya dari binatang buas dan dari incaran perampok yang sering mengintai domba-domba itu ya. Jadi bukan hanya binatang buas, tapi para perampok juga ya. Kalau kita ibaratkan ke manusia, ini nabi-nabi palsu ya. Bukan hanya iblis, roh-roh jahat itu, tapi para nabi-nabi palsu pun sering mengintai kita sebagai domba-domba Allah. Dan ini saudaraku, seorang gembala bisa saja terbunuh pada saat menjadi tanggung jawabnya Allah itu, saudaraku. Mari kita bangkitkan iman kita, saudaraku. Jangan berkeluh kesah lagi. Yakinlah. Biarlah pelajaran ini izinkan hati kita disentuh oleh kalimat-kalimat ini, saudaraku. Pengetahuan ini. Supaya kita makin bertumbuh iman kita. Kita menjadi domba-domba Allah. Domba-domba yang merindukan Sang Gembala Agung. Sehingga pemeliharaan itu sempurna bukan hanya bagi kita, tapi bagi keluarga kita, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, generasi kita, bahkan lebih luas lagi. Mereka merasakan kasih sayang Tuhan dengan kehadiran kita. Mari saudaraku, tentu ini bukan pelajaran yang mudah. Sebab kita tahu sama-sama, kita begitu mudah berubah jadi kambing ya. Tanduk kita kadang-kadang tumbuh gitu ya. Nah, dengan lemah lembut, seorang gembala memelihara domba yang sakit. Anak-anak domba yang masih kecil, ia lindungi dengan penuh kasih sayang. Berapapun jumlah dombanya, si gembala tetap mengenal setiap ternaknya. Wah, bukankah ini sebuah kesukacitaan yang luar biasa bagi kita? Dan hebatnya, ia memberi nama kepada setiap ekor gitu ya, ke setiap pribadi dan memanggil domba-domba dengan nama masing-masing. Nah, di kitab Wahyu, saudaraku, saya lupa ya, saya nggak sempat kutip. Di kitab Wahyu ada satu ayat yang mengatakan dia akan memanggil, dia memberi nama yang baru kepada
Allah memberi nama yang baru kepada setiap kita, nama yang hanya dikenali oleh kita dan Allah. Nanti saya cari ayatnya ya. Dia memberi nama kepada nama yang baru, kata Alkitab. Dia memberi nama yang baru. Dia punya nama kesayangan bagi kita. Saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan ya, kita perlu belajar juga tentang teologi nama ya. Teologi nama. Menarik ya saudara-saudaraku. Ada mirip-mirip dengan orang Batak sebetulnya. Nama itu dulu ya, nama itu merupakan hakikat saudara. Itulah sebabnya memang nanti ada penggantian nama. Jadi nama itu adalah hakikat. Seorang Batak, kalau dia perempuan lahir namanya Butet. Ada Pak Daniel Simon, Wahyu 2:17. Tolong dibaca dulu Pak. Wahyu 2:17. Silakan Pak. Terima kasih kalau sudah membantu. Wahyu 2:17 coba. Siapa yang bisa membaca? Saya Pak. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Lihat. Amin. Lihat. Dia nama Tuhan kita, Tuhan nanti manggil kita dengan nama kesayangan, nama yang hanya Tuhan buat gitu ya. Bayangin kalau ada 5 miliar nanti orang di surga semua punya nama kesayangan sama Tuhan. Dan Tuhan ingat semua gitu ya. Tuhan kita bukan Allah, bukan manusia kata Alkitab yang bisa pikun, lupa dan sebagainya. Tidak, saudara. Nah, kembali kepada teologi nama. Kalau dia perempuan dia dipanggil Butet, kalau dia laki-laki dipanggil dia Ucok. Sampai kemudian mulailah karakternya kelihatan. Itulah sebabnya ketika parasnya cantik, tubuhnya bagus, atau perkelakuannya baik, maka kemudian namanya nanti dikasihlah namanya si Uli. Si cantik. Ya cantik parasnya, cantik hatinya, maka dia dinamain si Uli gitu ya. Misalnya kalau dia kuat, bisa ngangkat kalau laki-laki dia bisa ngangkat batu yang besar, lalu dipanggil nanti mungkin si Gogu gitu ya, si kuat, strongman gitu ya. Nah, itulah sebabnya betapa pentingnya Allah begitu mengikrarkan nama Yesus sebagai Immanuel. Bahkan ketika Yesus belum lahir. Dan yang kedua orang yang hebat itu adalah Yohanes Pembaptis. Begitu dia lahir, langsung bapaknya kasih nama Yohanes itu ya. Makanya orang-orang kaget gitu ya. Nah, Petrus dan Simon nanti diganti Tuhan jadi si Petra. Demikian juga Saulus dan jadi Paulus itu, tapi itu bukan pergantian. Paulus itu memang nama populernya ya. Dia lebih populer di situ nanti. Abram jadi Abraham itu ya saudaraku. Jadi nama itu bukan seperti Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama, tidak. Nama itu identitas, nama itu hakikat. Nah, jadi sama kayak orang jahat ya. Kayak kita punya teman yang suka telat gitu ya. Lalu kita panggil dia si telat gitu. Oh siapa? Si Edwin. Edwin ini si telat. Nah, jadi gitu kan. Ada hakikat kita labelkan pada dia. Ada si jujur. Oh si jujur itu jangan main-main, jangan ajak-ajak korupsi, nggak bisa, kamu nggak bakal mampu. Kenapa? Dia jujur, maka dia digelari si jujur. Nah jangan-jangan nanti kalau di surga Tuhan memang kasih namanya si jujur gitu ya. Kita nggak ada yang tahu gitu ya.
Mari saudaraku, pastikan siapa hakikatmu di hadapan Tuhan. Maka nama-nama yang indah akan Tuhan persiapkan bagi kita. Oke, saya teringat aja tadi ini. Nah, pemberian nama ini penting guna menjaga keselamatan domba dari gembala-gembala palsu yang mencoba mendekati kawan itu. Saya kutip dalam Yohanes 10 ayat 3-5. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Dia memanggil domba-dombanya, saudara-saudaraku. Pernahkah kita mendengarkan panggilan Tuhan? Ketika kita tidur, dia panggil nama kita, dia panggil hati kita ya. Itulah yang kita sebut kayak digerakkan itu ya nurani. Kayak aku dipanggil Tuhan gitu ya. Kayak aku, hatiku kayak digerakkan Tuhan. Jangan abaikan saudaraku. Tuhan tiba-tiba menggerakkan kita untuk berdoa. Ayo kita berdoa saja gitu ya. Jangan kita bilang, aduh Tuhan nanggung gitu ya. Lalu sambil rebahan. Kalau memang kita tanggapi, kita beri respon yang baik, tentu Tuhan akan perbesar kapasitas kepekaan kita. Jadi ada nama ya, Tuhan memanggil kita, Tuhan menggembalakan kita. Dia mengajak kita tiap pagi untuk berjalan, melanjutkan hidup, bekerja, mencari nafkah. Lalu malam kita dipanggil pulang untuk istirahat, tidur, jangan macem-macem hidupnya gitu ya. Nah, demikian mulianya panggilan menjadi gembala. Perjanjian Lama melukiskan Allah sebagai gembala Israel. Lemah lembut dalam pengasuhannya, terkadang membina kawanan dombanya dengan kemarahannya. Allah juga bersikap tegas. Lalu Yeskiel berkata, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalanku, dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan. Nah, Tuhan sendiri melalui Nabi Yeskiel menegaskan bahwa kita ini adalah domba-domba Allah. Wah, saya tidak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu membaca ini ya. Apakah berbunga-bunga, mekar gitu ya. Dan menyadari sepenuhnya kita ini dipelihara Allah gitu ya. Kalau gembala manusia aja tidak rela lihat dombanya kelaparan, bila penting ada seekor singa di depan padang penggembalaan, singa itu akan dihalaunya. Yang penting dombanya makan, dia tidak sayangkan nyawanya. Itu gembala manusia terhadap seekor binatang domba. Masakan Allah kita gembala sejati tidak melakukan hal seperti itu, saudara-saudaraku. Dia tentu melakukannya bahkan lebih hebat lagi. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan Allah. Yeskiel 34 ayat 31. Nah, dalam konteks bangsa Israel,
Tapi terlempar keluar Apa? dalam. Ya, terlempar ya. Iya. Sabar ya teman-teman. Pak Edwin baru masuk nih lagi. Saya kasih co-host dulu. Ya, ya sekarang udah. Ya, sorry, nggak tahu kenapa ya. Internetnya Aduh, memang Pak, saya juga mengalami begitu dari kemarin. iya ya. Oke, puji Tuhan lah, kita berjuang lah ya, supaya kita lanjutkan. Nah, dalam konteks Israel, kata gembala dilihat dari sudut pandang sebagai penunjuk jalan, memberi makan, merawat, melindungi. Jadi, holistik Bapak Ibu ya, lengkap. Lengkap. Jadi apa yang mau kita ragukan lagi tentang Allah? Satu-satunya saudaraku yang membuat kita meragukannya adalah karena kita tidak serius mengenal Allah. Maka biarkan pelajaran yang sederhana ini menjamah hati kita, membuka sudut pandang kita. Allah itu adalah gembala yang sangat baik. Nah, kalau nanti Bapak Ibu berkenan membaca Yeskiel pasal 34, Bapak Ibu bisa membaca mereguknya di situ dari ayat 1 sampai terakhir pasal itu ya. Kita melihat kesetiaan, kesempurnaan pertolongan Tuhan bagi umatnya. Nah, gembala dalam arti harafiah menyerukan suatu panggilan tugas yang banyak tuntutannya. Gembala harus mencari rumput dan air di daerah kering dan berbatu-batu. Dia harus melindungi kawanan domba. Ya, saudara-saudaraku, kalau kita lihat di sini, bahkan domba tidak melakukan apapun di satu sisi. Gembala lah yang memikirkan bagaimana dia mencari padang rumput, bagaimana dia memikirkan air, bagaimana dia memikirkan suasana lingkungan yang aman bagi domba-dombanya. Domba-domba hanya tinggal ikut, makan, bertumbuh. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Itu yang diinginkan Allah. Itu yang diinginkan Bapa sebagai gembala. Jangan tersesat. Tentunya kita harus dalam kenyataan hidup kita harus berdoa kepada Allah. Kita ke kantor, itu bagian daripada padang gembalaan, penggembalaan yang Tuhan berikan bagi kita. Cari makan dengan jujur, cari makan dengan rajin gitu ya. Sebagai karyawan, jangan malas pegawai. Kalau kita pengusaha, lakukan usaha dengan sebaik-baiknya. Ada kesempatan untuk mengembangkannya, ekspansilah. Hitung anggarannya. Jangan ada kesempatan untuk memperbesarnya, kita malas-malasan. Rajin, pokoknya jangan lakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Jadi Tuhan yang memikirkan seperti seorang gembala, dia yang memikirkan padang rumputnya, dia yang memikirkan tempat minumnya, dia yang memikirkan bahaya-bahaya yang menghadang. Nah, tugas kita sebagai domba cuma satu, tetap berada di kaki sang gembala. Sambil kita makan, sambil kita bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan. Pengertian gembala menurut konteks Yeskiel pasal 34 mengacu pada suatu gambaran tentang Allah adalah pemimpin, penuntun, pemelihara umat. Pemimpin, penuntun, pemelihara yang menegur para pemimpin Israel yang tidak memperhatikan umat Allah. Serta tidak bekerja secara profesional dalam suatu tanggung jawab, tapi hanya memperhatikan kepentingannya saja. Nanti ada teguran memang dalam Yeskiel itu ya. Nah, dalam Mazmur 23 kita bisa membaca bagaimana pemazmur menangkap pikiran Allah. Bagaimana di situ kita melihat dalam bentuk puisi yang sangat indah, prosa yang sangat luar biasa. Tentu dalam tuntutan ilham atau wahyu Allah, Allah mengungkapkan dirinya dalam bentuk frase, dalam bentuk sastra yang sangat indah gitu ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Allah menyediakan makanan dan minuman dihidangkan di depan lawan-lawan kita gitu ya. Allah memberi makan kita di depan lawan-lawan kita. Wow, bukankah itu suatu kondisi yang sangat hebat luar biasa, saudaraku? Dengan gadamu dan tongkatmu, ia menuntun menjaga kita, saudaraku. Oke, saya kasih kesempatan dulu untuk kita berdiskusi. Baik Bapak Ibu yang terkasih, adakah di antara kita yang mau menanyakan pelajaran ini? Coba kita berdiskusi siapa yang ingin menanyakan. Ini angkat tangan dulu pakai emoji, nanti akan dibukakan ya. Ya, silakan Sister Aling, silakan. Baik, Shalom, selamat malam Pak Erwin, Bu Yani. Ya, Bu. Pak, Ya. Saya mau menanyakan, apakah menjadi seorang gembala itu harus ada karunia atau memang bisa menjadi gembala itu ya suka-suka kita gitu Pak? Apa bagaimana? Ya, terima kasih. Sejatinya ada karunia, Bu. Karena nanti stressingnya kan tinggi ya, jadi gembala itu ya, tekanannya itu tinggi sekali ya. Jadi kalau memang dia nggak siap-siap, nggak memang dipanggil Tuhan jadi gembala, berarti tidak akan mampu. Makanya kan ada karunia mengajar, karunia menggembalakan, karunia-karunia pelayanan itu kan ada dalam Korintus ya, dalam Roma juga. Jadi karunia-karunia pelayanan itu ada sebagai guru, ada sebagai seorang gembala. Nah, itulah nanti semua bersinergi dalam gereja. Cuman urutan itu apa? Kekayaan karunia pelayanan itu di gereja modern saat ini didominasi oleh sang gembala. Seakan-akan gembala lah pemilik gereja. Jadi pelayan-pelayan karunia yang lain tidak menonjol gitu ya, karena dianggap saingan dan memang ada gairah ke situ gitu ya, ada gairah ke situ manusia modern saat ini. Misalnya dia punya karunia kesembuhan ilahi, dia akan cenderung untuk membuka gereja, membuka pelayanan atau membuka ministry atau apapun namanya. Dan ujung-ujungnya kita tahu sama-sama, ujung-ujungnya nanti duit kan gitu. Atau kalau saya terlalu keras mengatakan ini, apa coba? Mau apa nama baik, nama besar? Nah, memang ada. Lalu kita lihat nanti di Timotius, untuk menjadi penilik gitu ya, karunia penilik. Jadi bukan gembala dia, tapi pelayan-pelayan diakonos itu ya. Di sebuah gereja ada pelayan Tuhan yang memiliki karunia hikmat, misalnya khotbah bagus gitu ya. Orang ini kadang-kadang lebih populer dari gembalanya dan dia kadang-kadang kurang hormat sama gembala gitu ya. Padahal jika tidak ada gembala, dia tidak dipakai Tuhan di situ. Gitu. Karunia dia pun tidak ada gunanya. Semua karunia itu hanya berguna dalam gereja. Tapi sekali lagi sekarang dalam gereja modern, dalam kehidupan organisasi modern hari ini, ya orang-orang yang merasa punya karunia lebih itu karunia hikmat, misalnya dia jago berkhotbah, puas Alkitab, dia bagus. Orang-orang seperti ini cenderung untuk bikin independen. Dia buka pelayanan independen yang tidak dibawahi seorang gembala. Maka dia tidak digembalakan. Nah, seorang pelayan Tuhan yang tidak digembalakan, apalagi punya karunia yang begitu hebat, ya mengerikan lah menurut saya. Maka penting untuk digembalakan. Itulah sebabnya kayak saya pun digembalakan oleh gembala senior kami. Nah, kalau saya kayak Tuan Takur di situ ya di gereja itu selesai.
mending kututup lah gitu ya, atau mending ditutup Tuhan pelayanan itu supaya aku jangan masuk neraka. Maka aku harus berjuang, berdoa supaya Tuhan munculkan pelayan-pelayan itu yang bisa kerjasama, yang bisa mendukung pelayananku. Dan kalau ada Tuhan orbitkan di antara jemaat yang hebat berkhotbah, punya karunia hikmat, punya karunia iman, ayo sama-sama kita mau melayani domba-domba Allah itu. Tapi jangan menelikung, jangan merasa karena wah karunia saya lebih keren, saya mau unjuk gigi gitu ya, saya mau hebat-hebat sendiri. Lalu mulailah ditelikung jemaatnya, akhirnya buka di sana di ujung sana gitu ya, jemaat ditarik ke sana. Ya begitu-begitu gitu ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya karena orang tidak mau tunduk pada otoritas. Kuncinya di situ ya. Nah, kalau kita tunduk pada otoritas, kita bersedia digembalakan. Nah, lewat penggembalaan itulah kita bertumbuh atau ditumbuhkan Tuhan. Nah, sebetulnya harus jadi mitra juga ya. Gembala pun nggak boleh merasa jadi tuan takur. Nah, di situ dia. Gembala nggak boleh merasa jadi bos. Bahwa gembala itu adalah pelayan gitu. Dan kita semua mengabdi pada gembala agung. Nah, kenapa? Jadi memang jadi kayak apa ya? Ya lingkaran setan, saling salah-salah semua gitu ya. Oke, dibuka seorang gembala, jemaatnya 10, kemudian Tuhan kirimkan ada yang punya karunia. Lalu dengan kehadiran orang ini penggembalaan di backup, lalu jemaat nambah jadi 100 orang. Nah, mulai nih, ini gara-gara aku nih kata yang satu. Lalu si gembala ini merasa bahwa dia ada gembala yang ditaruh Tuhan di situ. Dan dia merasa tersaingi sama yang satu ini. Akhirnya apa? Dimatikan, nggak dikasih kesempatan lah. Dirancang untuk buka cabang lah, dikirimlah ke daerah yang nggak berkembang gitu-gitu ya. Akhirnya manipulasi. Jadi memang ada, intinya memang ada gembala. Dan mari kita kenali gembala, mari kita kenali karunia-karunia pelayanan kita. Jadi karunia itu ada dua ya. Karunia roh, roh kudus, 1 Korintus 12 itu ya. Karunia iman, karunia menyembuhkan penyakit, karunia berbahasa roh, dan seterusnya. Nah, yang kedua, karunia pelayanan itu. Ada guru, ada gembala, ada imam, ada nabi, ada pengajar, ada diakonus, dan seterusnya. Tapi memang seperti saya dulu punya prinsip tidak mau jadi gembala, Bu Hui, boleh. Saya lebih berpikir dulu, saya lebih suka bergabung aja di gereja, lalu memperkuat gereja itu, dan saya tunduk pada otoritas. Sampai kemudian, walaupun ada gitu ya, tapi saya nggak, karena saya tahu berat sekali gitu ya. Karena kita kan mau benar-benar menggembalakan itu bukan mau cari duit di situ gitu ya. Kita benar-benar, saya udah ceritakan kan beberapa waktu lalu, bagaimana saya dan istri gitu ya, dalam tempo 4 bulan apa 6 bulan tuh, 50 juta beberapa, habis gitu saja gitu ya, sebelum COVID itu. Nah begitu COVID, habis kontrak, udah selesai. Kita beli sound system apa semua, habis 50 jutaan. Dalam tempo 4 bulan aja, tapi kemudian memang kita gunakan lagi. Nah, kalau orang nggak siap itu kan udah nyerah dia. Tapi ini kan semangat lagi, kita rintis lagi di tempat yang baru. Kita nggak sanggup menyewa tempat yang mahal, kita sewa aja dulu rumah. Rumahnya kita rombak sedikit, kita dandanin, udah kita kerjakan. Nah, hari ini sudah ada 15-20 orang yang ibadah gitu ya. Nah, senang juga. Jangan dikira saya juga nggak goyang juga mula-mula. 6 bulan cuma 5-6 orang gitu. Aduh Tuhan gimana ya? Bener nggak aku dia punya karunia gembala? Saya tanya juga Bu dalam hati saya. Tapi kemudian Tuhan kirim satu orang, satu keluarga. Tuhan kirim lagi gitu ya. Berarti Tuhan mendengar jawaban doa gitu kan. Nah, semangat lagi gitu Bu. Nah, ini rencana mau beli rumah supaya kita bikin permanen. Setelah sakit COVID itu, saya merenung-renung ya. Lalu saya
Itulah momentumnya saya jadi ini, memberanikan diri membuka penggembalaan. Dengan segala risikonya, siap gitu. Gitu ya, Bu. Saya terima kasih Pak Edwin, saya menjadi mengerti sekarang penjelasannya. Terima kasih ya Pak Edwin, Tuhan berkati. Ada rencana Iya, mau menggembalakan? Enggak, saya hanya mencari pengertian yang benar tentang penggembala itu apa gitu Pak. Iya, terima kasih Pak. Cocok loh buat Sis Aling ini menggembala. Orangnya sabar. Iya. Enggak. Siapa Ini tahu dari murid, tim penggembalaan dulu. iya. Iya, terima kasih Murid Pak. Bapak yang baik ini. Ibu Puiling gereja di mana, Bu? Beribadah di gereja apa? Kalau saya di gereja Katolik Pak, Santa Bernadette, Ciledug. Oh, Iya. Terima kasih Pak. kami punya ini, Bu ya. Aduh, dia ada orang Katolik. Kita nggak tahu jalan hidup ini ya. Sudah tua dia, sudah punya menantu. Baru kemudian dia buka kayak persekutuan doa dulu. Ada dia ruko, buka restoran ya. Lalu kemudian lantai atasnya itu kan kosong waktu COVID itu memang kan bisnis rumah makan pada inilah ya, pilot lah ya, nggak ada orang datang makan. Lalu kemudian dia bukalah di atas restorannya itu di lantai 2-nya. Dibikinnya bagus gitu ya. Saya beberapa kali khotbah di situ. Siapa yang nyangka beliau jadi gembala. Walaupun hari ini Ibu Hana namanya ya, rumahnya di BSD. Di sana gitunya. Hari ini memang akhirnya dikasihnya ke gereja kami, lalu Pak Eras utus gembala ke sana ya. Jadi membackup pelayanan beliau. Lalu suaminya juga bilang, "Mah kita ada tua, kamu nggak usah gembala lah," gitu kata suaminya. Dia juga dari latar belakang Katolik. Tapi suami istri hari ini setia gitu ya. Bahkan ibu itu sempat, sebelum COVID itu beliau sempat jadi gembala. Beliau sudah ditabiskan. Jadi kita nggak tahu, Bu, jalan cerita hidup kita. Ya, Saya tanya dia, "Ibu kok bisa gitu?" Ya nggak tahu lah Pak Edwin katanya. Ya beginilah jalan hidupnya. Gitu loh, Bu. iya, Kita iya nggak Pak, tahu. amin, amin. Kalau Tuhan berkehendak bisa jadi saya jadi ibu gembala. Ya, amin Pak. Terima kasih Pak Edwin, Bu Heni. Iya, sama-sama. Kita mensupport ya. Iya. Iya, Bapak Ibu ada baik. lagi? Ada Ini lagi kah di pertanyaan antara Bapak Ibu yang ingin Pak. Ibu, berkomunikasi? di ini Bu Heni di Ya, pertanyaan chat ada Ibu Francisca ya. yang bertanya. Silakan. Silakan dibaca ya Sis Aling. Oke. Apakah romo atau pastor sama dengan gembala, Pak? Apa seorang gembala juga boleh mendengar pengakuan dosa umatnya seperti yang pada umumnya ada di gereja Katolik? Ya, silakan Pak Edwin. Ya, Romo sama Pastur ya kita kalau memang di studi kata agak panjang gitu, tapi intinya tujuannya fungsinya sama lah gitu ya. Kalau dalam saudara kita Katolik disebut Pastur atau Romo, tapi mereka kan itu kan fungsi jabatan nanti ya. Itu kan fungsi jabatan gembala itu. Nah, kalau mereka memfungsikan sebagai menggembalakan, ya bisa gitu ya. Tapi apakah mereka gembala, saya kurang tahu juga. Karena mereka kan nanti dipindah-pindah juga ya. Tapi kalau mereka melakukan fungsi penggembalaan, iya. Iya, mereka melakukan itu kan fungsi penggembalaan. Dan belum juga, nggak semua juga Romo itu ini. Ada juga Romo-Romo Katolik itu yang kerjanya di kampus, jadi dosen. Mereka disebut Romo juga. Mereka tidak menggembalakan. Tapi maksud saya tidak menggembalakan jemaat, tapi mereka mengajar jadi dosen ya di kampus-kampus Katolik gitu ya. Mereka dipanggil romo atau pastor juga ya. Tapi istilah yang sama juga digunakan bagi yang melakukan fungsi penggembalaan di gereja. Apa seorang gembala juga boleh mendengarkan pengakuan dosa umatnya seperti boleh? Kenapa nggak boleh gitu ya? Tapi tradisi ini tidak dilakukan oleh gereja Protestan. Ya, tidak dilakukan oleh gereja Protestan. Itu hanya dilakukan oleh gereja-gereja Katolik. Namun untuk mendengar pengakuan dosa ada, itu namanya konseling. Kalau kita menyebutnya sebagai konseling pastoral.
Nah, diatur misalnya kalau perempuan ya sama ibu gembala, atau kalau sama pak gembala ada yang mendampingi. Kadang-kadang itu yang jadi sasaran iblis itu di situ ya, kadang-kadang bukannya jadi dari curhat, simpati, empati, ya udah jadi ngeri juga gitu ya. Banyak yang runtuh, rontok gara-gara gini apa ya, pengakuan-pengakuan dosa gitu. Nah, memang harus hati-hati ya. Gitu ya Bu Francisca ya. Oke. Salah satu tugas gembala itu termasuk melindungi tadi ya dari ajaran-ajaran sesat atau palsu itu ya. Nah, makanya seorang gembala itu harus bersinergi ya. Dia nggak bisa sakti sendiri. Dia harus punya tim. Nanti di balik dia, di belakang dia ada tim para pengajar gitu ya. Para pengajar. Itulah sebabnya seorang gembala itu harus utuh. Artinya paling tidak dia menguasai doktrin yang dianut oleh gereja mereka, sinode mereka. Mau nggak mau memang saya harus mengucapkan kalimat ini ya. Kenapa? Karena tiap siap sinode itu punya kekhasan masing-masing. Entah itu dalam hal liturginya, entah itu dalam hal hermeneutiknya, entah itu dalam hal apapun, saudara-saudaraku. Misalnya ada gereja-gereja tertentu yang tidak boleh full band. Nah, tentu gembalanya punya alasan khusus, punya alasan khas yang memunculkan pendapatnya itu, pengajarannya itu. Jadi gereja mereka tidak boleh memakai full band. Lalu kemudian jadi mainnya itu hanya alat musik keyboard tunggal atau piano. Seperti gereja-gereja mainstream pada umumnya. Mereka dari zaman ke zaman itu hanya orgel tunggal itu. Makanya anak-anak mudanya menjadi begitu boring ya, begitu bosan. Dari dia lahir sampai dia umur 50 hanya itu aja alat musik yang dia dengar. Tapi garis doktrin yang diajarkan gereja sudah tegas. Tidak membuka kesempatan sama sekali bagi alat-alat musik lain untuk masuk dalam tata ibadah. Kalau untuk pagelaran, selebrasi misalnya, acara Natal, acara gereja-gereja gitu, mereka boleh-boleh aja. Misalnya gereja tertentu pakai musik tradisi, ya, misalnya pakai gondang, pakai angklung, ada. Tapi begitu ibadah, mereka nggak boleh gitu, tabu, nggak boleh, harus orgel itu aja. Nah, disitulah memang gereja itu membentengi jemaatnya di satu sisi. Tapi kemudian kita lihat perubahan-perubahan zaman. Maka gereja harus kembali mempelajari Alkitab. Betulkah tidak boleh alat musik selain orgel yang dimainkan di gereja? Itu hanya baru dari sisi liturgikanya ya. Nah, kemudian kalau kita masuk dalam pengajaran-pengajaran doktrinal lain. Nah, di sini gembala memang harus menjaga betul-betul domba-dombanya. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan bidat atau heresi tadi itu, tentu gereja harus tegas. Gereja harus tegas. Terutama apabila jemaat mereka orang tersebut adalah jemaat mereka yang sudah digembalakan sejak kecil atau sejak dari turun-temurun di situ. Tentu kalau ada jemaatnya datang, mereka menceritakan ini itu di luar sana atau mereka mendengar di siaran TV, di siaran radio, siaran YouTube, lalu mereka mulai goyang, mereka mempertanyakan kebenaran, keabsahan dari sebuah berita atau ajaran yang mereka dengar. Nah, gembala harus bisa menjawabnya dengan tegas. Hari ini memang zaman postmodern ini kita sudah makin abu-abu, Pak Kodek ya. Makin abu-abu ya. Makin abu-abu. Makanya ada buku Stefri Lumintang ya, Pak Stefri Lumintang, dia menulis teologi abu-abu gitu ya. Bagaimana samarnya ajaran-ajaran motivasi-motivasi dunia itu masuk ke dalam gereja karena sistem hermeneutik yang digunakan tidak ketat gitu ya. Jadi
dia mengajarkan ini eisegese. Jadi dia memasukkan yang ada dalam pikirannya ke dalam Alkitab. Harusnya eksegese. Dari dalam Alkitab itu diexit ya, diambil keluar. Untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan kita. Bukan kita masukkan dari pemikiran kita, lalu dicocokkan dengan ayat Alkitab. Salah satu yang paling fenomenal itu 2005, 2010-an ya, yang hyper grace itu ya. Allah tidak akan menghukum manusia. Itu mengerikan itu ya. Allah tidak akan menghukum manusia. Sebab Allah mana yang tega menghukum manusia. Dan itu tentu ajaran-ajaran dari agama-agama lain. Filsafat-filsafat yang lain. Sampai pada suatu hari saya lupa itu ya. Datanya di Amerika berkumpullah para pemimpin ini atas nama humanisme ya. Atas nama kemanusiaan. Berkumpullah ahli-ahli agama dari seluruh dunia dalam sebuah konferensi. Lalu salah seorang tokoh agama waktu itu bukan Kristen mengatakan, saya tahu namanya tapi tidak saya sebutkan di sini. Dia mengatakan begini, adalah sebuah dosa ketika kita mengatakan orang berdosa dan masuk neraka. Wah, dan itu ditepuk tangani. Kalimat itu ditepuk tanganin. Setuju. Adalah sebuah kejahatan kalau kita mengatakan yang jahat, kau jahat gitu ya. Apa dasarmu mengatakan kau jahat? Nah kan ngeri, Pak. Nah, seperti misalnya belum lama ini kan kita mendengar bagaimana di Eropa, di Belanda, katanya penjara kosong. Lalu dalam hati kita kan muncul begini, betulkah kejahatan di sana berkurang? Atau kejahatan itu diringankan, Pak? Menurut saya gini, di lampu, kalau dulu di jalan ada traffic light, kita akan menunggu giliran. Ketika merah kita berhenti, hijau kita jalan. Tetapi ketika traffic light itu dimatikan, semua orang boleh jalan sesukanya. Nah, kalau itu yang terjadi, kan makin mengerikan. Jadi tidak ada ukuran moral lagi. Tidak ada ukuran benar lagi yang standar. Jadi jangan bangga, jangan hebat dulu bilang, luar biasa ya. Bukan kejahatannya yang kurang gitu ya. Tapi kejahatan itulah yang kemudian derajatnya dikurangi gitu. Misalnya dulu homo itu dosa. Nah sekarang homoseksualitas itu bukan dosa. Otomatis pernikahan homo bukan lagi dosa, bukan lagi kejahatan. Pelacuran itu dosa. Tapi kemudian pelacuran itu dilokalisasi. Anda boleh berzina, Anda boleh di sini tempatnya, disahkan. Nah kan kayak gitu kan. Nah makanya untuk bicara bidat atau heresi itu kita makin mengerikan sekarang ini. Makanya kita harus masuk lagi kepada Alkitab. Padahal Alkitab mengajarkan dosa itu adalah semua hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Semua hal yang tidak memuliakan Tuhan. Maka di dalam Yakobus 4 ayat 17, coba dibaca salah satu Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. 4 ayat 17. Bisa Sis Aling? Untuk ibu dan saya lagi
Ada gambar Yakobus berapa Pak? 4 ayat. Iya, Yakobus 4 ayat 17. 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Simpel aja gitu ya, simpel aja kita memahami. Kita tahu itu bukan buat jahat loh, itu tahu buat baik, tapi nggak melakukan, itu dosa. Meleset ya, amartia, meleset. Tidak seturut, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Itu kita bukan mencuri, bukan perampok, bukan. Aku tahu berdoa itu baik, tapi nggak kulakukan. Nah, aku udah meleset. Aku tahu jujur itu baik, tapi aku nggak jujur. Itu nggak baik, itu udah meleset. Aku tahu senyum itu, murah hati itu baik, tapi nggak aku lakukan. Muka aku cemberut gitu ya. Itu udah dosa di mata Tuhan. Itu udah hamartia, sudah meleset. Coba saudara-saudaraku. Nah, kalau kejahatan, nilai-nilai kejahatan untuk kita kurangi menurut ukuran manusia, kesannya hebat. Penjara kosong gitu ya. Nah, itulah manusia yang melawan hal-hal gitu ya. Jadi, tapi kita mau begini Pak Kodex ya. Ya kita tetap pegang Alkitab lah. Kita mau dibilang orang kuno, mau dibilang orang sempit, mau dibilang konservatif, mau dibilang orang apapun, peganglah yang ada pada kita. Ikutlah apa yang katakan Alkitab secara murni itu ya. Hidup ini bukan soal apa kata orang, ya, tapi hidup ini adalah soal apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang hitam, ya hitam lah. Kalau Tuhan bilang putih, ya putih lah. Jangan kita bilang aku nggak hitam, nggak putih. Itu ya kompromi itu ya, kompromi. Demikian ya Pak Kodex. Jadi ada harus tegas ya. Nah, ini Bang Kodek rupanya belum selesai. Yuk Bang, buka mute-nya Bang. Ya, silakan Bang. Ya, sebentar ya Mas Agus. Silakan. Ya, ini saya udah buka mute-nya. Ini udah dibuka. Abang buka. Oke, iya. Tadi sempat saya tutup lagi. Iya Bang. Silakan Bang. Makasih Ibu Heni, Ibu Ros, Ibu moderator, diberi kesempatan Kodek bertanya untuk kedua kali. Jadi memang belum puas nih Pak Pendeta. Jadi saya mengingat surat-surat pengembalaan dari Rasul Kristus, yaitu Rasul Paulus. Salah satunya yang Titus pasal 3 ayat 10. Nah ini gimana maknanya ya Pak? Lalu coba dibaca Pak, saya tidak pegang Alkitab. Coba Pak dibaca ya. Saya bacakan surat Paulus kepada Titus pasal 3 ayat 10. Seorang bidan yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Ya. Ya mungkin saya nggak baca seluruh suratnya ya Pak. Cuma pas poinnya ini makanya aku tahu berarti dalam pengembalaan ketemu yang hal-hal begini. Ini kan memang harus dijauhi Pak, itu betul sekali kan. Jadi dihindari. Makanya kan di ayat 9-nya kan dikatakan hindarilah persoalan yang dicari-cari. Hindari memang. Yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia. Artinya bukan Taurat yang sia-sia, tapi pertengkaran, perdebatan itu yang sia-sia. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jadi memang ada kesempatan ya. Ada kesempatan, kita beri kesempatan bagi dia untuk kembali ya, berdiskusi tentunya dalam ranah diskusi, bukan berdebat ya. Kalau berdebat kan orang memperdebatkan hitam putih nggak ketemu. Tapi kalau ranah diskusi, kau bicara, aku dengar, aku bicara, kau dengar. Kalau nggak ada titik temu, ya udah. Kita berpisah jalan lah di situ ya. Jadi di sini Paulus memberikan ketegasan. Ada 2-3 kali diskusi,
bertukar pikiran, tapi kalau dia tetap berkeras, ya udah kita harus mau berpisah lah gitu Pak. Karena di ayat 11 engkau tahu bahwa orang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi biarkan dia dengan kesesatannya itu. Bukan Paulus langsung lepasin, tapi ini kan sebagai seorang gembala memberikan nasihat gitu ya. Sama kayak saya punya anak adik rohani lah gitu ya. Saya nasihati, saya bantu juga keuangannya, saya suruh dia bertobat, saya doain dia nangis-nangis. Tapi kata-kata orang dia masih terlibat. Ini bukan soal pengajaran, dia masih main judi online. Akhirnya pada suatu hari dia melarikan diri, dikejar-kejar utang gitu ya. Ya, karena memang dia nggak serius untuk bertobat. Tapi selama dia masih mau kembali, saya kasih kesempatan sampai pada suatu hari orang menelpon aku, dia bilang dia melarikan uang sejumlah uang gitu ya. Waduh, saya kaget. Lalu saya cari dia, saya telepon, nggak diangkat lagi teleponnya. Nah ini bukan pengajaran, nah ini nanti pengajarannya. Tapi ini kelakuannya. Akhirnya memang gitu Pak. Orang-orang yang sesat itu, yang bidat tadi itu ya, kalau memang udah nggak bisa kita diskusikan, ya udah. Kita salaman aja sama dia, udah jalanlah, tempuhlah jalan. Yang penting jangan diganggu penggembalaan. Jangan dia tarik-tarik domba-domba yang lain untuk dia sesatkan. Nah kita bentengilah penggembalaan kita ya. Kita bentengi, kita jaga dengan pengajaran. Itulah pentingnya mengajar atau pembelajaran itu ya. Jadi sikap tegas kita adalah memutuskan diskusi kita, soal jawab kita kepada orang itu kalau sudah kita kasih kesempatan sampai beberapa kali. Gitu ya Pak? Iya. Dan saya pernah kenal seorang yang saya maksud Pak, inisialnya SDS. Jadi dia memang ada laporan Pak dari orang-orang lain juga. Memang dia ke situ. Dia nama ininya itu OP, nama aliran dia. Jadi memang orang-orang sudah nasihatin dia, terus muncul lagi dia, kok kaget, kok bisa ada lagi dia nih. Pokoknya dia sudah pulang dari pekerjaannya di luar negeri. Nah saya kaget nih, ini kok bisa aksesnya kok bisa masuk ke dalam sini lagi gitu loh. Maksudnya ke dekat-dekat sekitaran kan, berarti kan teman-teman itu yang memang jiwanya sudah menasehati, pikirannya sudah menasehati, perkataannya sudah memberikan nasihat berkali-kali, sudah dalam diskusi yang wajar, tapi tidak mempan juga, dia nggak bertobat juga, dan mereka sudah dijauhi dong. Mungkin caranya akhirnya di penjauhannya itu dia pergi ke luar negeri loh, nggak bisa bebas dong ke Zoom atau ke channel-channel atau ke TikTok. Nah akhir-akhir ini dia datang, dan saya tahu dong latar belakang dia OP tadi kan alirannya. Dan saya lihat, saya dapat laporan lagi, saya cek yang orang-orang dekat dia yang mungkin dulunya satu tim, membuat laporan lain. Ternyata dia ini punya masalah besar sebenarnya, masalah yang memang berdosa gitu. Jadi saya sekarang kaget. Jikalau orang ini masih diberi kesempatan kesekian kali, gimana Pak pengembalaan kita? Pengembalaan diberi lagi setelah selesai yang ayat 10 Pak, maaf nih. Seorang bidat yang sudah 2 kali kau nasihati, hendaklah kau udah dijauhi, tapi ada kesempatan lain, dia mendekat lagi Pak. Ini gimana Pak pengembalaannya? Kalau umpamanya ini kasus terjadi sama saya kan memperhatikan Pak ya. Kita gembalakan dulu dia, jangan dikasih kesempatan melayani. Tapi kalau kesempatan untuk bertobat kita kasih. Kita gembalakan dulu dia, kita panggil bicara empat mata. Kalau kamu memang mau melayani lagi, ayo kita cuci dulu, kita brainstorm dulu otaknya kan, kita cuci otak dulu. Biar dibuang dulu semua pengajaran apa ya, pemahaman-pemahaman salah dia itu gitu, supaya dia jangan ternyata kayak memasukkan ular gitu kan. Ular yang beracun katanya sudah dibuangi racunnya, tapi ternyata dia lilit kita. Nah, itu kan berbahaya. Jadi dia tidak pakai racun, dia pakai kekuatan melilit. Nah, kan iblis bisa begitu. Nah, tentu kita gembalakan. Tapi kita dengan kewaspadaan tentunya. Iya. Tapi biasanya sih agak susah ya, agak susah untuk orang-orang yang sudah terdoktrin,
kemudian dia pernah melawan kita, maksudnya melawan ajaran yang kita pegang, lalu kemudian pada suatu hari dia ingin balik, memang agak susah itu untuk diterima. Tetapi nggak apa-apa, kita gembalakan dia. Kita gembalakan. Dia jadi jemaat yang biasa, kita diskusi, kita ajar terus, sampai betul-betul kita perhatikan dia udah bersih atau belum. Jadi memang di sini butuh pengawasan. Dan butuh, disitulah peran penggembalaan atau pastoral itu ya. Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di batinnya melalui pengajaran yang dia terima atau dia ambil dari mana. Nah, saya pikir di situ peran dan fungsi penggembalaan. Kesempatan bertobat yang kita kasih, bukan kesempatan melayaninya. Ya, baik. Oke. Terima kasih Pak Edwin atas jawabannya, sangat clear. Jadi kita sebenarnya kalau ada orang-orang yang berbeda pendapat, doktrin yang terhadap kita sebagai anak Tuhan nggak boleh memusuhi. Tetapi kita tidak boleh menerima juga pengajaran yang berbeda dengan kita. Jadi kita harus tahu membentengkan diri kita harus bisa membedakan. Jadi anak-anak Tuhan kalau memang di luar sana ada aliran-aliran yang berbeda dengan kita, cobalah buka hati ya dengan lapang dada. Perbedaan itu ada, ya perbedaan itu. Tapi itulah makanya pentingnya kita belajar firman Tuhan yang benar supaya kita tahu apa itu firman Tuhan yang benar-benar. Nah, kebetulan saya dengan Bang Kodek satu pemahaman ya. Satu pemahaman bahwa kami menerima firman Tuhan yang sama dari sudut pandang yang sama gitu. Tapi kalau di Zoom sini ada orang berbeda-beda, tentu saya welcome sebagai pemimpin di dalam Zoom Sema Adonai. Saya mau welcoming siapa saja boleh datang. Tetapi saya tidak izinkan untuk orang itu membawa doktrin yang salahnya untuk untuk diajarkan di Zoom sini. Ya, jadi itu hanya informasi aja. Baik, untuk Mas Agus, silakan Mas Agus. Waktu kita sudah mepet, kira-kira mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Silakan Mas Agus. Ya, pertanyaan saya sih simpel, Pak. Sebenarnya apa yang dimaksud liturgi itu ya? Karena ada satu gereja yang bilang ya liturgi itu praise and worship gitu kan, seperti halnya ya tepuk tangan dan musik-musik yang gembira. Tapi ada juga gereja yang menganggapnya adalah Holy Communion, itu yang baru disebut liturgi gitu kan. Ketika menerima tubuh dan darah Kristus itu sebenarnya pengen lihat aja sebenarnya menurut pendapat Pak Edwin, liturgi yang seperti apa yang Bapak maksud gitu? Apakah yang tadi praise and worship atau yang Holy Communion itu, Pak? Itu aja, Pak. Ya, akhirnya kan gini, Pak. Liturgi yang saya maksudkan di sini adalah liturgi dalam pemahaman sederhana ya, dalam pemahaman praktis. Kita ambil jalan tengahnya aja, yaitu tata ibadah di gereja. Itu yang saya maksudkan. Jadi liturgi yang saya maksudkan tadi adalah tata ibadah di gereja. Nah, itu aja sih, Pak. Jadi pemahaman praktikannya aja yang saya gunakan. Tidak sampai ke dalam-dalam gitu. Ya, Jadi jadi yang saya maksudkan tadi. ya, jadi dua-duanya bisa dianggap liturgi juga ya, Pak ya. Tergantung memang setiap gereja pemaknaan liturginya kan beda-beda gitu loh, Pak, maksud saya. Iya, betul. Ya, yang makanya kan untuk di STT untuk mata kuliah liturgika itu 2 SKS, Pak, membahas gitu-gitu semua ya. Jadi intinya memang liturgi itu ya tata ibadah di sebuah gereja. Ya, Nah, jadi liturgi menurut kan gerejanya ya, Pak ya. Seperti itu. Menurut gerejanya. Oke. Makasih Pak Edwin. Menurut gereja. Ya, itulah yang saya bilang tadi, ada gereja yang tidak mengizinkan musik kontemporer, drum segala macam, tidak bisa. Itu gereja itu udah dari zaman ke zaman hanya orgel tunggal itu aja gitu. Udahlah ketukannya juga nggak pas dengan itunya kan. Makanya anak-anak muda pada pergi gitu dari gereja itu. Mereka pergi ke karismatik yang musiknya hingar-bingar. Nah, diprotes lagi dari sini. Oh, itu musik setan, gitu-gituin. Jadi ribut gitu ya, berisik jadi gereja-gereja ini. Oke, terima kasih. Saya tuntaskan dulu ya, tinggal 3 Ini Pak, slide maaf lagi ya. Pak, satu lagi Pak, ada Pak Aron, murid Bapak nih.
mau Oh, bertanya. silakan. Silakan Pak Aron. Ya. Oke, terima kasih. Shalom, selamat malam ya. Tuhan Yesus Oh, dari memberkati. Malaysia. Iya Pak, Pak Aron ini. Oke, jadi saya Oke. mau bertanya ya, hampir sama dengan pertanyaan Bang Kodek tadi. Cumanya ini kebalikan ya, karena ini kasus yang benar-benar terjadi di tempat kami, di mana teman saya seorang pendeta, seorang pastor gembala ya. Tetapi karena ajarannya dia itu ditentang oleh ketua gereja itu, sehingga ketua gereja itu japri kepada teman-temannya mengatakan seperti ini, jangan mendengar ajaran dia karena ajaran dia sesat. Dan saking tidak puas hati, ketua gereja itu pergi ke rumahnya juga dan berbincang tentang hal itu, tetapi ketua gereja itu tidak bisa menemukan yang mana satu sesat ya, sehingga rami dari jemaat-jemaat itu keluar dari gereja itu karena olah si ketua gereja. Kira-kira gimana itu Pak? Saya tidak tahu persis ya Pak, kesesatannya di mana gitu ya. Itu kan bisa jadi tuduhan semata atau karena bisa Allah, entah banyak masalah tuh Pak. Maksud saya banyak ada beberapa latar belakang yang harus kita teliti. Apakah benar-benar ajarannya sesat atau ada faktor-faktor yang lain. Itu Pak, karena bukan ajarannya ya Pak, tapi karena bertentangan dengan biasanya doktrin Pak. Karena sebelum ini gereja lama saya itu dari Injili Karismatik ya, Injil Karismatik itu, nama gereja itu BEM atau SIB kalau bahasa kami sini. Tetapi karena teman saya itu si pendeta, dia membawa pemahaman reform, jadi dia ditolak gitu kan oleh ketua gereja. Itu kira-kira gimana kasus itu Pak? Di mana beda ya, doktrin sehingga dibilang sesat dan membatasi dia yang paling gak enak itu dia japri kepada jemaat-jemaat lain mengatakan begini, jangan dengar ajaran pendeta itu, dia sesat, sehingga hampir setiap minggu mereka itu bisa dikatakan sinetron lah gitu, khotbah di atas, yang di bawah itu kagak dengar maksudnya. Itu Pak Aron yang menyedihkan nih, memedihkan hati kita ya, sama-sama gereja. Dan ini sejarah gereja berulang-ulang terus Pak, tidak selesai sampai sekarang. Dari mulai zaman gereja mula-mula ya. Kita sudah tahu sama-sama bagaimana jemaat Galatia ribut soal sunat. Jadi Yesus plus sunat. Lalu kemudian puji syukur ya, Paulus mengalah, maka muncullah sinode yang pertama ya. Maksud saya, muncullah konsili yang pertama di Yerusalem yang dipimpin oleh Yakobus. Nah, diputuskan bahwa orang-orang non-Yahudi yang masuk Kristen boleh, tak harus disunat. Lalu kemudian muncul soal perbedaan Yesus itu manusia Allah atau Allah yang jadi manusia, muncul, dan sampai hari ini perdebatan itu muncul. Lalu kemudian muncul lagi soal keselamatan bisa hilang ataukah keselamatan tidak bisa hilang. Keselamatan itu ditentukan Tuhan atau nanti ditentukan untuk yang binasa. Ini semua pergumulan-pergumulan gereja yang herannya sampai sekarang nggak pernah tuntas, Pak. Karena gereja mempertahankan itu, menjaga ini aliran Lutheran, nanti Luther lah yang pegang, ini Reform, Calvin yang dipegang, pokoknya ajaran Calvin yang paling benar. Ini Zwingli yang paling benar. Ini metodis yang paling benar. Nah sampai sekarang Pak, sampai hari ini muncul, itu sejarah gereja berulang hingga hari ini Pak, dan ini yang memedihkan hati kita. Nah, jadi saya berharap, bersyukur juga bahwa orang-orang yang kan di sini juga kita ini macam-macam ya, makanya ya harus selektif ya di Bu Heni memilih para pembicara supaya benar-benar Shema ini jadi berkat lintas denominasi, lintas sinode, lintas apapun. Yang penting membawa jemaat bertumbuh kepada Yesus Kristus. Kita tidak mengagungkan orang-orang yang kita kagumin gitu ya, yang mau seperti saya, misalnya saya karismatik, dulu saya dari Lutheran ya, HKBP itu kan Lutheran, saya dulu Lutheran, paham Lutheran saya pakai, kemudian saya keluar masuk ke karismatik Pentakosta, saya tidak mungkin menghina Lutheran gitu lalu mengatakan ini yang terbaik, saya nggak boleh itu, karena bagaimanapun saya dulu diajar di sana,
Nah ini kan kadang-kadang gereja ini soal selera juga Pak. Maafkan saya kalau saya menggunakan istilah itu. Soal selera juga, soal perasaan juga gitu ya. Kita tidak bisa menghindari ini. Kita tidak bisa menghindari yang saya sampaikan ini. Ada unsur-unsur perasaan kita. Kita lebih nyaman di sini, kita lebih nikmati di sini. Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan kita ada perasaan, ada emosi-emosi kita, ada kita punya hati nurani dan seterusnya. Kita makhluk komplit gitu ya. Kita bisa menilai, kita punya kecerdasan, kita punya kebebasan untuk menentukan. Nah, bagaimana meramu manusia itu supaya kita mengenal Allah yang hidup. Jadi memang agak rumit Pak untuk menghadapi. Nah, bagaimana sikap kita? Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan membimbing kita. Yang tidak boleh, yang kurang baik saya sampai menurut saya adalah tidak boleh kita menuduh orang lain itu sesat. Itu yang nggak boleh. Lutheran berantem sama Calvinis, misalnya berantem sama karismatik, Arianus gitu ya, ribut di situ sampai pecah abang adik berantem apa gitu ya. Padahal semua mengaku menyembah Yesus, semuanya mengaku melayani Tuhan Yesus. Itu kan tadi soal pemahaman kalau saya sampaikan tadi soal selera aja. Kemampuan untuk menafsir itu aja kok. Perbedaannya cuma di situ. Kan kita mau hidup kudus juga, hidup kita mau benar, mau jujur, mau adil, kan itu yang mau kita perjuangkan. Kalau kita diajarkan gara-gara nggak ikut ini kita bilang bunuh, dia jahat, dia sesat, dia masuk neraka. Loh, kita jadi Tuhan dong. Tuhan Yesus aja nggak pernah ngomong begitu kan. Nah, betul ya, kita membentengi menurut kebenaran firman Tuhan. Gitu ya Pak. Mungkin nggak puas Pak Aaron, tapi ya gitu yang bisa. Memang nggak bisa tuntas Pak. Nggak bisa. Makanya ayo, ini Bapak Ibu yang ikut SEMA, ikut RBU, itu orang-orang nekat sebetulnya. Orang-orang yang nekat itu ya berani keluar dari zona nyamannya. Tentu Bapak Ibu akan berhadapan dengan saya, dengan Pak Jus, dengan yang kami pun punya warna-warna juga. Tapi kalau masih mau mendengar, masih mau belajar, saya bilang itu kan orang-orang hebat. Dan ini bukan untuk keuntungan kami loh Bapak Ibu. Bu Heni juga di sini kan membuka ini. Ini untuk keuntungan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Semakin banyak guru, semakin banyak ide, tentu kita akan membentuk teologi kita, Pak Aron ya. Teman-teman kan diharapkan membentuk teologi masing-masing. Apa yang kami sampaikan boleh disaring, nggak cocok ini buang aja gitu, jangan ribut gitu. Nggak usah kita bilang oh Pak itu sesat, nggak usah gitu ya. Nanti kita semua kan di hadapan pengadilan Allah gitu ya Pak. Gimana Itu, Pak Aron? Ya. Oke, amin. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Dan sebelumnya saya benar-benar berterima kasih kepada Bu Hen karena memperkenalkan saya RBO Malah Shema Adonai. Pengajarannya sepanjang ini emang nggak ada kaitan dengan denom ya, Pak. Dan jujur saya katakan luar biasa karena kita bukan denom yang menyelamatkan kita, tetapi ajaran Alkitab itu, firman itu yang hidup. Mantap. Karena itu saya jujur ya Pak, karena kasus itu berlaku dengan teman saya juga ya pastor itu, sehingga mereka membuat sinetron sangat sedih sehingga berlaku perpecahan itu. Dan tidak dinafikan juga ya, kalau Bapak tahu gereja BEM di tempat kami ada tempatnya itu dalam radius kurang dari 100 meter udah ada satu lagi, lain pendeta, lain kepala, lain jemaat. Dan yang menyedihkan ada satu lokasi, satu di lantai 3, satu di lantai 2. Lain kepala, lain jemaat. Wah, sangat sedih itu. Oke, apa-apapun terima kasih ya Pak atas jawaban dan terima kasih juga atas waktunya Bu Hen. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Amin. Oke, saya terakhir nih tiga saya sampaikan aja. Hilang aku ya. Oke, saya ini dulu ya. Ada 3 slide terakhir. Ya. Jelas bahwa dalam PL Allah memberikan suatu gambaran dasar tentang pelayanan tanggung jawab gembala. Lalu Allah, nanti kita akan bahas ini ya kalau ada waktu, Mazmur 23. Dalam Mazmur 3 kita temukan Allah disebut sebagai gembala yang sempurna dan baik.
Ia membaringkan, menuntun, menyegarkan, menyertai, dan menghidangkan hidangan di Sharingnya hadapan belum lawan kelihatan, kita. Pak. Apa, Bu? Sharingnya belum kelihatan. Oh ya? Coba saya ulang ya. Iya. Oh, saya agak ini kali, Bu. Saya nggak keluar kan. Ya, sabar ya, teman-teman. Iya, keluar masuk Kalau ya. koneksi Oke. internetnya begitu. Iya. Ini ya. Oke. Nah, ini Ya, kelihatan, Pak. namun dalam penggembalaan yang mulia itu ternyata ada juga gembala yang gagal. Nah, ini dia yang melaksanakan pekerjaannya. Zakaria mencatat dua macam gembala yang gagal itu. Pertama, gembala yang tidak memiliki belas kasih. Jadi Bapak Ibu ada ini gembala yang tak memiliki belas kasih, ada. Tujuan gembala tipe inilah keuntungan pribadi. Mereka menganggap domba hanya sebagai komoditas. Ini gembala-gembala domba sembelihan kata Alkitab. Nanti Bapak Ibu bisa baca Zakaria 11 ayat 4 sampai 14. Lalu yang kedua, gembala yang pandir, bodoh gitu ya. Ciri-cirinya mereka tidak mencari yang hilang, nggak mau tahu dia sama dombanya. Tidak menyembuhkan yang luka. Jadi ada Pak Aaron yang begini, kita nggak tahu apakah mereka itu tipe begini, tapi kita nggak boleh menghakimi, biar Allah yang menghakimi ya. Mereka tidak memelihara yang sakit ya, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka, ayat 15 sampai 16. Tetapi ingat, ada hukuman yang akan diberikan Tuhan, ayat 17. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya. Jadi Pak, kita jangan gelisah, jangan marah. Nanti Tuhan yang akan menghakiminya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Ini kan kayak kena kanker, Pak. Jadi gembala itu kena kanker, Pak. Menurut Alkitab ya. Ini bukan menurut saya, menurut Alkitab. Jadi Alkitab sungguh-sungguh menekankan betapa pentingnya tanggung jawab setiap pemimpin atas pengikut mereka. Dan Allah kita adalah gembala yang baik. Kita bersambung, kita minggu ke nanti ada kesempatan, kita akan mengupas Ya. gembala dari perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ya, terima kasih Pak. Ini sedikit lagi kelihatannya Pak Kodek ada message di maksudnya tidak memberikan kesempatan kepada bidat. Oke, ini saya bacanya. Tidak memberikan kesempatan kepada bidat untuk melayani. Mengapa seperti ini perlu? Katanya orang mendengarkan atau mendengarkan bidat sudah dibentengi dengan ajaran yang benar atau kebenaran menurut firman Tuhan. Kenapa tidak diizinkan, Pak? Oh iyalah, kenapa? Karena dia membawa pengajaran yang asing gitu ya. Sama seperti kenapa Uza, kenapa anaknya Harun mati disambar Allah ketika mereka memberikan korban bakaran? Karena mereka memberi api asing. Allah sendiri menghukumnya. Keluar api dari tabut itu memakan ya di korban itu memakan anaknya Imam Harun loh. Itu tegas, artinya Allah tidak main-main. Memang itu zaman dulu ya, zaman sekarang memang agak lebih lunak gitu ya kelihatannya. Jadi orang sesat-sesat sekarang pun enggak, dia baik-baik saja gitu ya. Kalau Pak Kodek pernah dengar yang namanya Mangapin Sibuya ya, sorry saya sebutin nama ya, yang dulu dia bilang Tuhan Yesus mau datang tahun berapa itu ya, tahun 99 apa tahun berapa. Sampai sekarang beliau masih ada Pak, masih mengajar, kalau nggak salah dia buka pelayanan di Papua.
Masih. Nanti coba dicari di YouTube-nya. Mangapin si Buaya. Dia mengatakan dia Mesias. Cari aja nanti Mangapin si Buaya. Itu heboh 3 tahun lalu apa 2 tahun lalu. Sebelum COVID apa ya. Ada Pak, Mangapin si Buaya. Nanti dicari aja. Dia yang mengajarkan. Jadi ini kan udah mengerikan. Tapi sampai hari ini dia buka gereja. Dia waktu itu di penjara. Tapi keluar dari penjara, dia buka lagi. Dan nanti Bapak cari di YouTube Pak. Mangapin si Buaya. Ketik aja di situ. Kalau masih ada ya, kalau belum di take down ya. Gitu ya Pak. Jadi memang ya kita nggak, kalau memang orang ini sudah membahayakan, ya jangan dikasih. Tapi saya bilang tadi kita gembalakan. Jangan kasih dia mengajar, tapi digembalakan. Nah, itu dia ya. Jangan kasih kesempatan untuk mengajar dong. Masa harus mengajar? Tapi Ya. kesempatan untuk digembalakan mesti harus. Gitu. Jadi saya tidak bilang dia kasih kesempatan untuk tidak digembalakan, bukan itu. Saya bilang kasih kesempatan untuk digembalakan. Tapi kalau dia ngotot ingin mengajar untuk memasukkan ide-idenya, ya tunggu habis digembalakan dulu dong. Setelah sembuh, baru dia kembali. Kita kasih pelayanan dalam bentuk-bentuk yang dia bisa. Saya pikir gitu aja. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi pelajaran hari ini kita sudah selesai, Bapak Ibu. Nanti untuk waktu yang akan datang kita akan kabarkan tergantung schedule dari Bapak Edwin karena dia dosen yang sangat padat schedule-nya. Jadi dia terlihat, nanti kita lihat kapan waktunya dan kita akan umumkan lagi. Tentunya pelajaran ini belum selesai dan akan dilanjutkan lagi di beberapa minggu ke depan ya. Saya nggak tahu kalau Sabtu depan Bapak bisa ada waktu, dia pasti kasih kesempatan buat kita untuk belajar bareng ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mengenai pelajaran hari ini kita boleh belajar bagaimana kita harus belajar kepada gembala kita yang baik. Gembala kita yang baik itu penuh kasih. Benar nggak Pak? Ya, Gembala kita betul. penuh kasih. Betul. Dan Tuhan tidak mengajarkan kita untuk memusuhi mereka ya, orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita juga nggak salah kalau bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka. Bukan berarti dengan kita berteman dengan mereka, kita menerima apa yang mereka ungkapkan. Tentunya setiap kita sudah punya benteng sendiri. Makanya saya mengajak kepada setiap teman-teman, ayo belajar secara formal ya. Pak Edwin adalah ketua dari RBO, dosen kami. Nanti akan ada pembukaan kelas. Kapan Pak pembukaan kelasnya yang baru Pak Win? Mungkin bulan 9 Bu, nanti kita menerima pendaftaran baru. Bulan 9, oke. Bulan September adalah pendaftaran yang baru, angkatan yang ketiga. Saya sama teman-teman di sini angkatan yang kedua. Angkatan yang pertama sudah ada juga masih mereka belum lulus ya. Untuk Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin memberitahukan RBO ini adalah sekolah online melalui Zoom. Pertemuannya hanya 1,5 jam dari pukul 19.30 malam WIB ya, waktu Jakarta WIB 19.30 WIB sampai jam 21 WIB. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Kalau Bapak Ibu bertanya, berapa biayanya Bu? Tidak dikenakan biaya sama sekali. Tidak ada uang komitmen. Yang diminta adalah keseriusan kalian mau belajar. Belajar nggak rugi loh. Saya aja belajar lagi. Kayak Pak Edwin, sudah titelnya banyak sekali. Tapi dia mau masuk lagi, mau ngambil dokter. Apa Pak? Mau ngambil pelajarannya? Kalau nggak psikologi, hukum Bu. Wow, tuh lihat tuh.
ilmu nggak pernah habis-habisnya kita pelajari. Jadi kita terus belajar untuk upgrade diri kita ya. Bapak Ibu kalau ingin belajar di RBO, di link ada Zoom Sema Adonai, naik ke Zoom, tanya Henny, nanti saya kasih informasi lebih lagi. Gratis Bapak Ibu ya untuk hadir. Ya, untuk Pak Edwin silakan untuk closing statement-nya dan untuk doa buat kita semua. Ya, Bapak Ibu, sederhana aja saya mau sampaikan, kita punya Allah yang menyatakan dirinya sebagai seorang gembala. Maka jangan pernah meragukan kasih sayang, kesetiaan, penjagaan, pemeliharaan, dan rencana agung Sang Gembala Agung kita kepada diri kita, pasangan hidup kita, keluarga kita, perusahaan kita, pekerjaan kita, apapun yang ada pada kita, asalkan kita mau hidup untuk Dia, hidup dalam naungannya, menyembahnya, dan menjadi domba yang benar, domba yang bersandar sepenuhnya pada Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat menikmati kasih sayang Gembala Agung dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa terpuji namamu, kami mengucap syukur Engkau Gembala yang baik, Engkau Gembala yang agung, Engkau berkata, akulah Gembala, kamulah domba-dombaku sekalian. Terima kasih untuk pemelihara, untuk perawatanmu, penjagaanmu. Kami berdoa jika ada yang sakit di antara kami, entah saudara kami mohon kesembuhan dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, disembuhkan. Jika ada orang-orang yang memiliki permohonan-permohonan khusus, menginginkan keturunan, Tuhan menjawab. Tuhan menolong yang lagi bermasalah dengan hubungan-hubungan suami istri kekerabatan. Tuhan menolong, mempersekutukan kembali, mendamaikan lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati Bu Eni dan tim, berkati Sema ini menjadi salah satu alat tangan Tuhan untuk mewartakan kebenaran Tuhan melalui kelas-kelas belajar. Kami akan beristirahat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan cinta kasih dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.